Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Kemas Muhammad Tanasik dengan NIM B1B12 2023. Yang mana di sini aku akan membahas tentang analisis biaya dan manfaat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang diampu oleh Pak Wirmi Eka Putra. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Di antaranya itu adalah ada kriteria investasi, instrumental analisis, macam-macam manfaat dan macam-macam manfaat. Kemudian ada mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek, analisis risiko, mengenal dan mengukur biaya suatu proyek, dan menentukan waktu dan kondisi proyek. Untuk materi pertama itu adalah kriteria investasi, di mana kriteria investasi ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai hasil pendapatan dan biaya pengeluaran pada suatu instrumen. Sederhananya, kriteria investasi adalah analisis untuk mengetahui tingkat risiko dan keuntungan saat menanamkan modal, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang lebih tinggi karena telah ditariknya dana masyarakat oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan setiap proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Yang hendaknya pandangan ini berdasar unsur kelayakan atau flexibility, diantaranya adalah kelayakan teknis, kelayakan finansial, kelayakan ekonomi, kelayakan sosial budaya, dan kelayakan lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada instrumen analisis manfaat dan biaya, di mana instrumen analisis manfaat dan biaya ini menganalisis biaya manfaat atau bisa disebut cost benefit analysis, adalah proses menghitung dan membandingkan perkiraan biaya dan manfaat atau peluang yang menjadi acuan penting dalam pembuatan keputusan. Terkadang nilai ini diimplementasikan sebagai rasio. Yang dimaksud dengan cost di sini adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin muncul dari keputusan tersebut. Sementara benefit adalah keuntungan yang bisa diperoleh. Kemudian macam-macam manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat dan biaya dari proyek-proyek dapat dibedakan antara manfaat dan biaya real atau real benefits and costs, dan manfaat dan biaya semu atau financiary benefit and cost. Manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat dari pihak lain. Demikian pula biaya real adalah biaya sungguh-sungguh ada dalam masyarakat dan tidak diimbangi oleh pengurangan beban biaya bagi pihak lain. Selanjutnya, manfaat semu adalah manfaat yang timbul dari suatu proyek dan diterima oleh sekelompok orang tertentu, tetapi ada sekelompok orang lain yang orang lain yang menjadi menderita karena adanya proyek tersebut. Manfaat semu ini tidak diperhitungkan dan perhitungan manfaat dan biaya proyek. Sedangkan manfaat real diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya proyek. Perbedaan lebih lanjut terdapat pada manfaat dan biaya real dari suatu proyek adalah antara manfaat dan biayanya langsung dengan manfaat dan biayanya tidak langsung. Manfaat dan biaya langsung adalah manfaat dan biaya yang dekat hubungannya dengan tujuan utama dari suatu proyek. Sederhananya, manfaat dan biaya tidak langsung dari sumber proyek adalah lebih merupakan hasil sampingan dari proyek tersebut. Kemudian materi selanjutnya itu adalah mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Untuk mengukur manfaat suatu proyek, CBA dapat dengan membandingkan perkiraan biaya dan manfaat peluang yang menjadikan tujuan dari proyek tersebut. CBA juga membantu perusahaan dalam menentukan proyek mana yang memberikan manfaat atau keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Ada pula langkah-langkah untuk menentukan manfaat suatu proyek, yaitu dengan yang pertama yaitu dengan identifikasi proyek. Terlebih dahulu, hitung total biaya dan manfaat proyek, bandingkan biaya dan manfaat dari suatu proyek itu, hitung nilai sekarang, dan hitung tingkat pengambilan internal dari suatu proyek, evaluasi resiko, dan yang terakhir adalah
membuat keputusan. Mengenal dan mengukur biaya proyek. Di mana beberapa cara untuk menghitung biaya proyek itu adalah dengan lokasi biaya yang terkait dengan proyek, hitung biaya investasi, hitung biaya operasional, hitung biaya pemeliharaan, jumlah total biaya, evaluasi risiko, dan buat laporan biaya. Konsekuensi dari adanya suatu proyek adalah beban. Pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek akan mencakup pula opportunity cost dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Sekalipun dalam menghitung biaya dalam suatu proyek jauh lebih mudah daripada menghitung manfaat, namun tetap tidak terlepas dari kesulitan. Menentukan waktu dan bunga diskonto, di mana manfaat satu proyek ini biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai, dan proyek akan selalu memberikan jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga diskon rate yang juga menentukan umur proyek tersebut. Sering suatu proyek secara ekonomis sudah tidak berfungsi, tetapi secara teknis masih berfungsi dan sebaliknya. Biasanya untuk proyek yang horizon waktunya panjang, diasumsikan tingkat diskonto sama dengan bunga dan tetap pada jangka panjang. Kemudian itu ada analisis risiko, di mana analisis risiko ini adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian-kejadian atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk penyebab dan sumber risiko, deskripsi kejadian risiko, dan dampak terhadap suatu tujuan organisasi. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya selaku pemateri minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.